Halo Bray, Agun di sini dan di video kali ini kita bahas iPhone XR ya, sesuai apa yang gue bilang di video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum nonton videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas video ini. Nah, di sini apa yang akan kita bahas? Yang pertama jelas performa, kemudian yang kedua ketahanan baterai, yang ketiga adalah kameranya. Nah, kenapa gue selalu bahas tiga hal tersebut? Karena menurut gue ya, tiga hal tersebut atau opsi tersebut itu adalah bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian itu beli HP iPhone, terutama buat kalian semua yang baru migrasi dari Android ke iOS. Nah, di sini dari segi performa sendiri menurut gue masih playable banget. Jadi di sini gue buka untuk beberapa aplikasi aja ya. Di sini kita buka semua aplikasi ya untuk tes multitasknya di PlayStation ya. Buat kalian pecinta para anime, gue rekomenin juga aplikasi ini ya, walaupun bukan ini sih. Nah, di sini udah ada beberapa aplikasi yang gue buka ya. Ada galeri, Discord, PlayStation, Shopee, Twitter, Dana, walaupun gak mau masukin, Wallcraft ya kan, Gojek, Tokopedia, Instagram, YouTube, kamera, dan ini masih bisa ya. Dia nggak nge-refresh sama sekali. Maksudnya nge-refresh tuh ketika lu buka dia nggak ngeloading lagi. Jadi untuk performa menurut gue masih playable banget, apalagi buat buat multitasking aja ya, kayak buka-buka jendela banyak-banyak tuh not bad lah untuk iPhone XR. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dari segi performa bermain game. Di sini gue patokannya cuma pakai Mobile Legends, tapi sebelumnya itu gue udah pernah coba-cobain game-game lain. Tapi kenapa nggak gue installin semua? Karena sayang aja buat internalnya. Karena semakin penuh juga memori internal, maka handphonenya akan ngerasa semakin berat. Makanya gue pengen tes performa itu waktu HP-nya bener-bener dalam keadaan prima atau bener-bener dalam keadaan optimal. Nah, di sini gua tesnya pakai game Mobile Legends. Kalau kalian mau main game lain kayak PUBG, AOV, itu playable banget dan menurutku masih worth it banget. Apalagi kalau cuman buat main FF mah easy banget, enteng banget lah. Dan gua nggak saranin kalau kalian itu buat main sejenis game-game berat seperti Genshin Impact atau game berat lainnya ya. Untuk Honkai Impact not bad lah. Kalau untuk Genshin Impact gua saranin jangan dipakai. Kenapa? Ya sebenarnya playable banget sih, masih mulus banget juga, dan menurut gua ya FPS-nya juga dapat. Ya, yang gua sayangin cuman di sini kalau kalian main Genshin Impact itu, kalau emang kalian benar-benar player Genshin Impact, jangan pakai paket data. Gua saranin, gua rekomenin banget untuk pakai WiFi. Kenapa? Karena untuk menjaga ketahanan baterainya itu tetap awet. Kalau kalian pakai paket data itu pasti untuk baterainya cepet, baterai healthy-nya itu cepet turun. Dan itu menyebabkan baterai kalian akan terasa lebih boros nanti ke depannya. Jadi nggak bisa tahan lama lah. Lifetime baterainya itu jadi berkurang. Nah, kasarannya kayak gitu, Bray. Dan di sini gua tesnya di Mobile Legends. Nah, di sini grafiknya kalian bisa setting ultra. Kalau kalian pertama install Mobile Legends, maka defaultnya dia akan di ultra nih. Kalau kalian lihat di sini dia ngerekomendasinya di ultra, tapi gua settingnya di sedang. Kemudian untuk settingan atasnya kalian bisa rata kananin semua, tapi di sini gue nggak pakai outline. Kenapa ya? Ini sesuai settingan gue karena gue nggak suka ada outline dan lain sebagainya. Jadi untuk settingan atas itu terserah kalian. Kalau kalian setting di ultra pun menurut gue playable banget juga, masih oke. Cuman kalau pas HP-nya kondisi panas dia akan ada frame drop. Nah, oke, di sini gue mainnya coba di klasik ya. Gue coba draft di klasik nanti. Sebenarnya udah gua tes sebelumnya untuk bermain di klasik itu di waktu 27 menit baterai berkurang 11% dari 66% ke 55% dengan koneksi paket data. Kalau kalian pakai WiFi bisa lebih hemat ya, sekitar 5-6%. Jadi per match kalau matchnya di atas 20 menit mungkin berkurang sekitar 5%-an kalau pakai WiFi. Kalau pakai paket data sekitar ya 10% lebih lah. Jadi kalau untuk main game tuh lebih prefer kalau iPhone kalian tuh pakai WiFi. Tapi kalau kalian nggak punya WiFi, kalian pakai paket data not bad. Cuman kalau untuk Mobile Legends tuh di atas 20 menit kalian pasti berkurang di
sekitar 8% ke atas. Kalau pakai patokan gua tadi 27 menit 11% berkurangnya. Tapi ini unit yang gua pegang, setiap unit pasti punya kesehatan baterai berbeda-beda. Unit yang gua pegang ini kesehatan baterainya sekitar 96% kalau nggak salah. Gua lupa, 96 pas 97 ya, 96. Ini gua coba tes di klasik lagi. Jadi nanti akan gua kasih tahu berapa berkurangnya. Gua startnya di 46% dengan koneksi paket data. Untuk kecerahan layar gua adaptif. Dan kalau kalian main Mobile Legends selama 15 menit, maka baterainya berkurang di kisaran 7-8%an dengan settingan grafik medium seperti yang gua setting tadi. Jadi untuk kompetitif masih worth it banget lah ya, tanpa adanya lag dan frame drop untuk ketika ada war besar. Nah, kemudian untuk kameranya gimana? Kamera ini masih playable banget ya kalau untuk main kamera. Jadi di sini gua tes di kamera. Untuk kamera sendiri ini masih playable banget sih menurut gua pribadi ya. Jadi masih buat kalian yang suka selfie masih oke. Nah, cuman ada sayangnya nih. Sayangnya di iPhone XR ini ya, efek bokeh itu hanya berlaku pada objek manusia aja. Jadi kalau pada objek kayak bunga, daun kayak gini tuh nggak bisa, bokehnya nggak bisa bagus gitu loh. Dia cuman fokus detail aja. Dan untuk kualitas kamera belakangnya kurang lebih kayak gini. Untuk dari segi foto-foto kalian bisa perhatiin, ini gua ambil dari beberapa kondisi ya. Jadi waktu keluar atau kemana gua foto-foto aja, jadi gua nggak sempet foto-foto untuk tanaman. Di sini nggak ada tanaman soalnya. Untuk kualitas videonya sendiri ya, dari iPhone XR ini gua tadi rekamnya di XD 60 fps, jadi kalian bisa lihat untuk kualitas kamera belakangnya untuk video kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini adalah perekaman iPhone XR di kondisi dalam ruangan ya, walaupun ada cahaya masuk dari ruangan tengah. Kalau gua bawa di luar, ini ada pencoblosan. Kamarnya masih bagus sih menurut gua. Jadi not bad lah ya. OS-nya jalan sih. Ini gua naik turun. Cakep sih. Harusnya ada getaran-getaran. Oke, kemudian untuk kamera depan, dari segi kamera depan untuk selfie-nya sendiri kalian bisa perhatiin. Nah, ini menurut gua masih cakep banget, dan ya buat zoom mid masih oke, VC masih oke, atau gua bisa bilang ini malah masih bagus banget. Buat VC, buat mid, buat zoom ya, buat kalian yang lagi daring masih bagus banget, masih cakep banget ya. Jadi ini kamera masih worth it banget untuk ya beberapa tahun ke depan tuh, emang masih worth it banget sih iPhone XR ini sebenarnya. Nah, untuk kualitas video kamera depannya ini gua record ya, gua rekam juga di resolusi yang sama, full HD 60 fps. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya gimana. Oke, ini untuk rekaman kamera depannya kalian bisa lihat. Ini gua rekam di sama resolusi XD 60 fps. Kelihatan ya? Turun ya, masih oke lah menurutku. Ini kualitas kamera ini nggak diragukan lagi ya, iPhone. Cahaya dapat kalau terang kayak gini ya, bisa kalian nilai sendiri gimana. Yuk. Nah, itu kurang lebih ya untuk dari segi kamera. Untuk kamera depannya, selfie, video, kamera belakang, foto dan video udah kalian bisa lihat, kalian bisa pertimbangkan. Dan ini unit yang gua pegang dengan catatan ini iPhone X Inter yang kemarin. Kalau kalian belum tahu ada problemnya apa, kalian bisa lihat videonya yang ada di link pojok kanan atas video ini. Dan untuk segi ketahanan baterainya sendiri, ini dengan catatan gua pakai paket data dan kadang pakai wifi ya. Jadi campur aduk, nggak selalu pakai paket data. Jadi gua bisa bertahan seharian. Bahkan tuh gua baru ngecharge di sekitaran jam 7 malam lah. Jam 6 sampai jam 7 malam. Dengan catatan kesehatan baterai itu masih di 96% ya dengan unit yang gua pegang ini. Kalau kesehatan baterai kalian berbeda mungkin
daya tahan baterainya juga akan berbeda, dan settingan-settingan beberapa untuk iPhone itu berpengaruh juga. Buat kalian yang ingin hemat baterainya, ingin ngikutin settingan gua, tonton aja videonya, gua taruh di pojok kanan atas video ini untuk linknya. Gua udah buatin video tips untuk menghemat baterai iPhone juga, khususnya iPhone XR. Nah, itu dia untuk dari segi pembahasan performa, baterai, dan kamera. Jadi buat kalian semua yang berminat beli iPhone XR, mungkin itu tadi bisa jadi opsi pertimbangan kalian ya. Semoga video ini membantu untuk pemilihan iPhone kalian. Dan di video selanjutnya gue mau bahas tentang cara merubah Score Trio Tools. Seperti yang gue bilang di video sebelumnya juga, jadi gue mau ngajarin kalian gimana caranya merubah Score Trio Tools. Jadi Score Trio Tools itu bukan penjamin iPhone kalian original. Gue mau kasih tahu caranya gimana aja biar kalian itu ngerti dan paham. Dan nggak bakalan ya istilahnya buat jaga-jaga kalau kalian mau beli iPhone ya, apalagi iPhone bekas. Jadi kalian harus perhatiin benar-benar serial numbernya si iPhone tersebut. Nah, sekian video kali ini. Kalau kalian suka seperti biasa, like video ini, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yup, selamat rebahan. Mantap.